Salam sejahtera para pemirsa yang berbahagia. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Tidak semua yang dipanggil oleh Allah untuk terlibat di dalam misinya patuh seperti Abram sampai kesudahannya. Ada Yunus yang melarikan diri dari misi. Apa alasannya? Apakah alasan tersebut valid? Itulah yang akan kita bahas bersama kedua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Lamsihar Francisco Silitonga, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Tengah. Shalom Bapak Pendeta sekalian, apa kabar? Shalom. Terima kasih telah hadir kembali dalam pelajaran ke-5 dengan judul Alasan-alasan untuk menghindari misi. Ini tepat sekali karena setelah kita mengetahui panggilan dan juga misi Allah, semua ternyata terpanggil, tapi tentu saja ada alasan kenapa kita tidak melakukannya atau terlibat di dalamnya. Baiklah, sebelum kita memulai pembahasan kita, saya akan terlebih dahulu membacakan salam terima kasih dan juga Tuhan memberkati dan betapa senangnya para pemirsa mengikuti pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Untuk Pendeta Silitonga, saya mau sampaikan salam dari Salas, Gereja Lido Kepayan, Kota Kinabalu di Sabah. Di kota yang sama juga ada Bapak John Matajim, Edwin Deda, Konsin Atong, Alan Kevin Muloke dari Palu, Sulawesi Tengah, dan juga Rayana Yana. Silakan Pendeta Silitonga dengan salam balik kepada para pemirsa. Baik, terima kasih kepada seluruh sahabat pemirsa yang sangat senang dan rindu selalu membuka diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Kita sangat senang juga dan semoga kalian terberkati, kita semua terberkati lewat perkabaran pelajaran Sekolah Sabat yang disajikan oleh Uni Indonesia Kawasan Barat Departemen Komunikasi. Tuhan memberkati saudara. Amin, terima kasih. Berikutnya untuk Pendeta Sony Situmorang, saya mau sampaikan salam dari Bulang Channel, Katsia Dwalf, Marta Tuasuun, Roni Palenewen, Madeline K. di Besaran Hilan Sabah, Malaysia, dan juga Rimson Sitohang di Kalimantan Tengah. Silakan Pendeta dengan semangatnya bagi para pemirsa sekalian. Baik, terima kasih kepada para pemirsa yang telah setia menyaksikan acara ini, khususnya nama-nama yang telah Ivy sebutkan. Kami harapkan kita akan semakin bersemangat untuk membagikan channel ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Kemanapun Anda dan dimanapun kita semua bertemu nantinya, tetap semangat dalam iman kita. Amin. Amin. Saya bisa melihat semangat tersebut Pendeta karena setelah 2 episode tidak ada pertanyaan, kali ini ada banyak pertanyaan yang masuk. Jadi mari kita tunggu sampai akhir dari diskusi kita, kami akan menanggapinya bersama. Baik pemirsa, sebelum Pendeta Silitonga akan berdoa bagi kita untuk membuka pembahasan ini, saya akan terlebih dahulu membacakan ayat inti dari pelajaran ke-5 dengan judul Alasan-alasan untuk menghindari misi, terdapat di dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Silakan Pendeta Silitonga. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan untuk saat ini oleh karena waktu dan kesempatan yang kami gunakan, belajar, berdiskusi, lewat tuntunan Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami bersama dengan hamba-Mu, Pendeta Sony Situmorang sebagai Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat dan akan dipandu oleh Ivy pada saat ini. Berkati pertemuan kami saat ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali. Baik pemirsa, mari kita bawa Alkitab kita di depan kita. Kita akan membuka sama-sama terutama setelah mempelajari Abraham dan bagaimana Abraham memenuhi panggilan misi Allah, kita akan melihat satu karakter tokoh di dalam Alkitab yang sepertinya berbeda jauh dari Abraham yang patuh. Ini ada Yunus yang sempat melarikan diri dari misinya. Di hari Minggu kita akan pertama bahas alasan pertama kenapa orang biasanya tidak mau terlibat dalam misi Allah. Yang pertama adalah ketakutan. Nah, Pendeta Silitonga melihat dari kisah Yunus, apa yang dia takuti? Dan bagaimana kita zaman sekarang juga memiliki rasa ketakutan yang sama sebenarnya? Silakan. Baik, terima kasih Ivy. Kalau kita perhatikan pelajaran kita Sekolah Sabat saat ini, berbicara mengenai ketakutan ataupun alasan yang pertama kita lihat pengalaman daripada Yunus. Kenapa Yunus takut? Kita tahu bahwa sejarah pada saat itu adalah merupakan, kita perhatikan, kota yang akan dikunjungi oleh Yunus
atas perintah Tuhan, dia merasa bagaimana mungkin itu akan terjadi, maka dia merasa takut. Takut dalam arti untuk melihat kondisi daripada kota yang akan dikunjungi oleh Yunus sendiri. Nah, kalau kita perhatikan pelajaran sekolah sahabat kita di hari Minggu, salah satu kota terbesar dahulu kala ialah ketika bangsa Israel terbagi ialah Niniwe, yaitu yang namanya kota Asyur. Nah, sejalan dengan masa kejayaannya, Niniwe merupakan sebuah pusat tindakan pidana dan banyak tindakan kejahatan yang terjadi di sana. Itulah yang dibayang-bayangi ketakutan oleh Yunus sendiri. Tapi Tuhan tahu sebenarnya akan apa yang terjadi. Tapi Tuhan pilih Yunus. Kenyataannya bahwa Yunus tidak mau mengikuti perintah. Dan saya pikir inilah ketakutan yang dimiliki oleh Yunus. Dia merasa takut oleh karena orang-orang yang ada di kota Niniwe ini adalah sangat jahat. Dan dia mungkin merasa kalau saya pergi ke sana mengantar nyawa karena kejahatan yang terjadi di kota Niniwe. Dan saya pikir wajar sebagai kita manusia, sifat alamiah kita memiliki ketakutan ini ada. Siapapun dia. Baik ketakutan dalam hal yang akan dialami di kemudian hari. Anak-anak, remaja, orang muda, bahkan kita yang sudah berkeluarga, bahkan para pejabat, kedudukan apapun. Sifat ketakutan ini muncul ada dalam kehidupan kita. Dan memang itulah yang terjadi sebagai kita manusia. Tapi saya percaya bahwa sekalipun itu terjadi dalam diri kita, sifat ketakutan itu mari kita coba upayakan dengan mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini, kita coba mengikis perlahan-lahan dan akan mendorong kita, wah kita juga akan diberkati Tuhan dalam segala sesuatu. Ini mungkin pandangan saya yang terjadi alasan daripada Yunus sehingga dia memiliki rasa takut pada ketika itu. Terima kasih, Epi. Amin, Pendeta. Pendeta Sony Situmorang boleh tolong tambahkan tadi Pendeta Situmorang mengatakan salah satu hal yang bisa dilakukan, tips untuk mengurangi atau mengatasi rasa takut adalah mengikuti pelajaran sekolah sahabat ini. Karena ini tepat begitu ya temanya, supaya kita berani dalam bersaksi dan dalam misi kita. Ada lagi tidak Pendeta Sony Situmorang hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa takut yang normal tadi katanya? Silakan. Takut atau fear, our excuses, kan katanya gitu kan, our excuses, fear. Oke, sebenarnya ini merupakan gambaran dari pengalaman kita pada saat ini. Kenapa saya katakan Yunus ini menggambarkan kita? Kalau kita lihat sejarah Yunus ini, Yunus, Jonah itu artinya apa? Dove, merpati, ya, anak dari Amitai. Nah, kenapa penulis pelajaran yang merupakan tim Global Mission GC mengambil pelajaran ini? Coba sangat kontradiktif dengan ayat hafalannya. Yesaya yang berarti nama artinya God is my Savior mengatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sedangkan di perbincangan pertama pada hari Minggu dibahas ketakutan. Jadi ini kontradiktif. Artinya gini, teori tidak selamanya berbanding lurus dengan praktek. Atau saya bisa katakan banyak di antara kita yang tahu teori, tapi ketika tiba pada implementasi, maka kita akan apa? Akan takut. Kenapa? Normal, tadi Pastor Lamsyar sudah jelaskan sedikit mengenai apa Niniwe, kota Asyur. Dan Niniwe ini merupakan satu kota perdagangan yang sekarang letaknya di Irak. Bahkan kalau kita katakan Niniwe, maka itu merupakan apa? Suatu kota perniagaan di tepi sungai Tigris. Nah, dan bukan kebetulan Yunus diutus ke sana. Tadi saya katakan Jonah itu artinya apa? Dove atau merpati, juru kabar. Ingat ya dulu ya kalau merpati itu dibikin di kakinya apa? Pesan dikirim. Nah, Tuhan mengirim mereka Yunus ke sana untuk pergi. Dan benar, Ivy, Pastor Lamsyar sama seperti kita, sama seperti Yunus, kita pun seperti itu. Yunus mengklaim dia Nabi Tuhan, oke? Kita pun mengklaim umat Tuhan. Ketika tiba pada misi, kita hanya berani berteori di dalam. Tapi ketika tiba di luar, nggak usah jauh-jauh lah kita katakan, berani nggak kita menyampaikan kabar kepada mayoritas? Oh, jangan, kita harus lewat jalur khusus. Benar, kenapa? Kita takut nyawa kita. Kita pakai kalimat kita harus bijaksana. Namun saya ingin tegaskan, ketika ketakutan itu ada pada kita, maka itu merupakan alasan yang normal. Kenapa?
Coba Ivy baca paragraf terakhir, terlepas. Terlepas dari semua ini, kita sering membaca cerita Yunus dengan satu keberatan karena dia membiarkan ketakutan menghalanginya untuk melaksanakan instruksi Allah. Apa yang membuat kita gagal adalah bahwa kita bisa saja melakukan hal yang sama, yaitu mengizinkan diri kita untuk dikendalikan oleh ketakutan kita, gantinya dikendalikan oleh Allah. Sangat jelas, ketakutan muncul karena kita pakai logika. Ketakutan muncul karena dikatakan di sini kita dikendalikan oleh logika kita, common sense kita, oleh diri kita. Tapi apa dikatakan? Ketika kita mau dikendalikan oleh Allah, maka kalimat saya tadi akan kita katakan, ini aku, utuslah aku. Bukan ini aku Tuhan, utus mereka. Bukan gitu. Ini aku, utus aku. Bukan ini aku, utus mereka. Asal apa? Mari kita dikendalikan oleh siapa? Oleh Allah sendiri. Bagaimana caranya? Saya senang tadi statement Pendeta Lam Sihar, ya belajar sekolah sahabat, artinya belajar firman Tuhan, belajar Alkitab, lebih dekat kepadanya. Terima kasih Ivy. Terima kasih Pendeta Situmorang sudah menjawab pertanyaan nomor 3 di hari Jumat, dan juga ini membuka ruang diskusi kepada kita untuk merenung bagaimana ketika kita mengandalkan Tuhan, ketakutan kita di masa yang lalu bisa teratasi. Semoga itu menjadi semangat untuk tetap bersaksi dan juga terlibat dalam misi Allah dalam kehidupan kita. Baik, kita maju ke hari Senin dengan judul Alasan-alasan kita berbagai pandangan salah. Selain dari ketakutan, ternyata ada hal-hal cara pikir Yunus yang ia miliki yang ternyata salah. Karena salah dia menjadi takut, begitu ya. Nah, Pendeta Silitonga boleh bawa kita ke sana supaya kita bisa meluruskan persepsi. Apakah saya punya cara pandang yang salah seperti Yunus atau sudah benar dalam persiapan melakukan misi Allah ini? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Ivy. Jadi kalau kita perhatikan apa yang dialami ataupun yang dirasakan oleh Yunus, dan kita tahu ceritanya tentang kehidupan perintah Tuhan kepada Yunus, dan kemudian dia melarikan diri. Dan pada saat dia melarikan diri, kemudian disinilah yang terset di pikiran Yunus, dia sudah aman. Dan pandangannya tidak ada lagi yang merasa bahwa dia sudah tidak akan dibayang-bayangi lagi atas perintah yang Tuhan berikan baginya. Tapi kalau kita perhatikan di sini, Yunus memberikan sesuatu gambaran yang menurut dia nyaman, tetapi belum tentu merupakan bagian yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan bahwa ketika Yunus pergi dia meninggalkan perintah ataupun lari dari apa yang telah Tuhan perintahkan baginya, dan yang dia lakukan adalah dia mengadakan pelayaran. Dan di saat pelayaran inilah terjadi sesuatu yang menimpa bukan hanya Yunus, tapi seluruh para penumpang yang ada di kapal itu sendiri. Dan kemudian terjadi sesuatu komunikasi dialog di antara mereka. Dan kalau kita perhatikan para penumpang yang ada di kapal itu bersama dengan Yunus, bahwa berbeda aliran dan berbeda agama yang terjadi. Dan oleh karena Yunus telah merasakan atas gelombang laut yang menimpa perahu ataupun kapal mereka ini, maka Yunus mempunyai pemikiran, pandangannya begini, ya sudah, kalau begitu buang saja saya. Nah, ini ceritanya. Dan kesalahpahaman inilah yang muncul. Dan kalau kita perhatikan, dan oleh karena apa yang diminta oleh Yunus supaya dia dibuang ke laut, dan akhirnya suasana nyaman, reda. Dan memang inilah muncul pandangan daripada Yunus sendiri. Nah, Yunus mempunyai kesalahpahaman tentang Tuhan yang bisa mempengaruhi akan pemenuhan akan misi yang dilakukannya. Dan kita mungkin mencari tahu berbagai macam keselamatan yang akan memisahkan diri kita dengan orang yang berdosa. Tetapi sesungguhnya inilah kesempatan bagi Yunus sebenarnya untuk dia bisa menjelaskan. Tapi dia mempunyai pemikiran yang berbeda sehingga dia melakukan tindakan hanya dia dibuang bersama dengan apa yang telah terjadi undian menimpa akan dirinya sendiri. Nah, ini mungkin pandangan saya dari hal apa yang dialami oleh Yunus, bahwa sesungguhnya dia bisa menerangkan apa yang menimpa dirinya dan bersama orang-orang yang ada di kapal itu. Tapi berbeda, dia tidak memberikan pandangan yang jelas tentang perintah Tuhan yang berlaku kepada Yunus sendiri. Ini mungkin dari saya, Ati. Ya, terima kasih Pendeta. Jadi pengalaman Yunus sendiri mengajarkan dia, begitu ya, bahwa Allah berdaulat, dia tidak bisa lari dari Allah, dan juga kesuksesan itu bergantung pada Allah sendiri, bukan karena kita memilih iya atau tidak, begitu ya. Baik, terima kasih. Pendeta Sony Situmorang, boleh tolong
bahas pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Di sini dikatakan, kalau Yunus memiliki pandangan yang salah, kita sebagai anggota Gereja Masih Advent hari ke-7 sudah diajarkan mengenai kebenaran. Berarti pandangan kita bisa saja tidak salah begitu ya, sudah tahu yang benar. Apakah itu menjadi jaminan bahwa kita tidak memiliki alasan gitu untuk tidak terlibat dalam misi ini karena kita sudah tahu kebenaran? Bagaimana menurut pendeta? Ketika berbicara mengenai sudut pandang atau perspektif dari setiap orang, entah itu Advent, Christian atau non-Christian, maka itu berbeda-beda. Namun, sebagai umat Tuhan, jika pandangan kita pakai iman, maka kita akan pergi. Sekarang saya mau tanya Ivy, gereja Advent, Protestan, Katolik, dan yang lain itu semua brand atau apa? Apa kita katakannya merek gereja lah, ya. Tapi semua fokus ke Tuhan. Kalau bisa saya katakan mereka membawa doktrin mereka. Nah, sama seperti itu, coba perhatikan struktur dari perjalanan hari Senin, apa yang mau disampaikan oleh penulis. Ternyata budaya sangat mempengaruhi sudut pandang, oke? Kemudian logika sangat mempengaruhi sudut pandang. Nah, ketika ada budaya dan logika ini, maka dibutuhkan perjuangan yang berat untuk menggunakan iman dalam mengambil keputusan. Contoh, tadi paragraf pertama kita lihat bagaimana Yunus yang seorang Ibrani dipengaruhi kepercayaan kalau ada ombak laut harus dibuang satu. Oke. Yang kedua, Yunus menggunakan logikanya, kenapa dia lari? Karena dia tidak mau menjadi korban di kota Ninive. Tapi kita harus gunakan iman juga. Ivy baca paragraf ketiga. Apa itu? Kita juga bisa salah mengerti tentang Allah dan apa yang Dia harapkan dari kita. Salah satu kesalahpahaman yang umum adalah bahwa Allah rindu kita berfokus pada keselamatan kita sendiri dan melepaskan diri dari kefasikan dunia yang ada di sekitar kita. Walaupun kepada kita diinstruksikan untuk menjaga diri kita agar tidak dicemarkan oleh dunia, fokus kita seharusnya ada pada bagaimana kita bisa membawa berkat-berkat dan pengharapan dari Allah kepada mereka yang membutuhkan. Nah, penulis pelajaran menjelaskan, tidak usah jauh-jauh, kita pun boleh mempunyai sudut pandang yang salah mengenai apa yang Allah mau bagi kita. Oke, saya katakan kemarin kita mengklaim diri kita umat Tuhan. Kita mengklaim diri kita anak-anaknya, oleh karena kita cenderung legalis, ritualis, oke? Namun dikatakan di sini yang penting dan pertama adalah fokus kepada keselamatan kita sendiri. Apa itu? Sama seperti saya mengatakan, ingat ya, saya punya arti dalam bahasa Ibrani, God is my savior, Yahweh is my savior, Allah adalah keselamatanku. Maka dikatakan di sini, jangan kita salah mengerti bagaimana sudut pandang kita mengenai Allah. Kenapa? Karena ketika salah maka semuanya akan berbeda. Apa itu? Coba Ivy paragraf berikutnya tapi sampai kata keselamatannya. Kesalahpahaman lainnya yang membuat kita berhenti untuk menerima panggilan Allah ke dalam misi adalah mempercayai bahwa kesuksesan tergantung pada diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan satu jiwa, sama seperti Yunus tidak menyelamatkan Niniwe. Kita bisa saja memiliki sebuah mentalitas penyelamat sehubungan dengan misi. Panggilan kita bukanlah melakukan penyelamatan, tetapi untuk bekerja sama dengan Allah dalam pekerjaan penyelamatannya. Garis bawahi, panggilan kita bukanlah melakukan penyelamatan, tapi untuk bekerjasama dengan Allah dalam pekerjaan penyelamatannya. Ketika Ivy tanya tadi pertanyaan nomor 3, bagaimana kita sebagai orang Kristen? Nah, sudah sangat jelas dijawab bahwa apa? Bahwa ketika Anda, saya, kita semua mau terlibat seperti saya. Lihat ya, saya katakan ayat hafalan apa? Here am I, send me. Tidak ada alasan saudaraku. Here am I, send me. Tidak ada katakan tunggu dulu Tuhan, bisnis saya masih berjalan, kalau udah besar saya akan sumbang. Kenapa? Karena kita bukan untuk melakukan penyelamatan, tapi kita bekerjasama dengan Allah karena Allah minta the Great Commission, amanat yang agung, untuk apa? Untuk mau digunakan dalam pekerjaan keselamatannya. Seperti judul kita ini apa? Misi Allah, misi saya. Artinya apa? Kita prioritaskan Allah jadi yang pertama dan terutama. Terima kasih Ivy. Terima kasih Pendeta. Para pemirsa boleh lanjutkan diskusinya di UKSS masing-masing bagaimana pengalaman kita sebelumnya
pernah logika ataupun cara pandang kita dipatahkan gitu ya dengan bagaimana Allah bekerja dan akhirnya kita menyadari bahwa memang dalam keselamatan dialah yang memiliki andil dan kita hanya partner kerjanya begitu ya. Baik, kita akan lanjut ke hari Selasa dengan judul alasan-alasan kita tidak nyaman. Selain ketakutan, selain pandangan yang salah. Kadang Pendeta Silitonga kita harus berkorban perasaan begitu ya. Aduh, saya sebenarnya preferensi saya tidak mau, tapi karena misi begini, akhirnya saya harus lakukan. Seperti Yunus, apakah itu artinya kita seperti apa yang namanya bersungut-sungut atau bagaimana begitu ya manusiawinya seperti yang kita lihat dalam kehidupan Yunus? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Evi. Kembali kepada pelajaran kita, kisah yang dialami oleh Yunus merupakan bahagian yang perlu untuk kita perhatikan bagi diri kita atas perintah Tuhan. Dan memang kembali kita ingat ceritanya ketika dia sudah dibuang oleh orang-orang yang ada di kapal itu dan akhirnya seekor ikan besar menelan dia. Dan kalau kita perhatikan pada saat Yunus berada di perut ikan, dan memang ini sangat luar biasa ya. Dan kemudian kita lihat bahwa sungguh luar biasa seseorang yang pada saat berada di perut ikan dan kemudian dia berdoa. Dan memang kalau kita lihat dari pelajaran sekolah sahabat kita ini luar biasa apa yang dialami oleh Yunus sendiri. Nah, pengalaman Yunus di perut ikan adalah sebuah pertunjukan yang dramatis dari kasih kemurahan Allah berlaku kepada Yunus. Dan doa Yunus menunjukkan bahwa dia tidak kehilangan pekabaran kasih Allah. Dan memang pada waktu Yunus sudah berada di perut ikan, dan dia merasa luar biasa ini, bagaimana bisa ini saya hidup di dalam perut ikan. Dan akhirnya dia berdoa, dan pertemuannya, dan artinya perintah Tuhan tetap dijalankan. Kadangkala memang hidup kita ini atas perintah Tuhan bisa saja seperti terpaksa ini jadinya. Ya, terpaksa. Oleh karena mungkin hal-hal yang kita alami, akhirnya kita disuruh dan menjalankan perintah Tuhan. Yunus ketika dia sudah dikeluarkan dari perut ikan oleh perintah Tuhan kepada ikan besar itu, kemudian dia dimuntahkan. Tetap dia jalankan perintah Tuhan itu sendiri. Dan dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan baginya. Nah kemudian, dan kita tahu ceritanya, dia menyampaikan pekabaran itu kepada orang-orang di Niniwe. Dan dia berharap sebenarnya bahwa orang-orang di Niniwe ini akan dibinasakan. Tapi kenyataannya berbeda. Tuhan memberikan pandangan yang luar biasa. Dan akhirnya roh yang di dalam diri Yunus supaya dia melaksanakan tugas itu tetap dia jalankan, dan memang itulah reaksi daripada orang-orang pada saat yang ada di kota Niniwe. Jadi sekalipun bagi Yunus merasa tidak nyaman, tapi tetap dia jalankan tugas ini, dan akhirnya dia merasakan bahwa begitu luar biasanya kasih Tuhan berlaku juga bagi orang-orang yang ada di Niniwe. Ini pandangan saya mungkin Adi. Ya, amin Pendeta. Jadi pada akhirnya kasih Allah lah yang melembutkan hatinya, karena pengalaman dia di dalam perut ikan itu sudah melumerkan gitu ya, ternyata Allah masih mau memelihara saya. Tadinya dia pikir dia akan mati. Terima kasih. Pendeta Sony boleh tolong tambahkan? Jadi yang kita pikir adalah pengorbanan, karena saya harus merelakan perasaan saya. Sebenarnya saya tidak suka atau saya kurang setuju dengan cara ini, tapi kalau misi Allah seperti ini saya akan jalankan. Apakah itu pengorbanan Pendeta atau sebenarnya itu adalah kepatuhan yang seharusnya? Begitu, silakan. Baik, terima kasih. Pengorbanan dan kepatuhan ini beda-beda tipis ya. Dan terus terang paham ini yang dimiliki oleh saudara kita di seberang. Oke. Yang berhubungan dengan pelajaran kemarin. Kadang-kadang sudut pandang mereka salah mengartikan. Oh, saya mau berperang demi agama saya. Ada istilahnya. Saya akan masuk surga dan begini. Oke. Baik, terima kasih. Benar. Pengorbanan dan patuh itu merupakan dua kata yang melambangkan sesuatu. Apa lambangnya? Ketika kita mengasihi seseorang, maka kita akan mau berkorban. Ketika kita mengasihi seseorang, maka kita akan patuh. Makanya Allah atau Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15 dia katakan apa? Kalau kamu mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Lalu dalam Yohanes kita balik ayat angkanya 15 ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu
melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi tinggal balik ayat ya, Yohanes 14:15, Yohanes 14:14. Nah, alasan itu tidak nyaman, benar. 2 sahabat lalu kita bahas mengenai zona nyaman. Benar, saudara. Ketika Anda setiap sahabat ke gereja, Anda sudah dikasih izin dari kantor untuk tidak bekerja. Anda punya istri, punya anak yang sekolah di sekolah yang sekolah Advent yang atau tidak bekerja sekolah pada hari Sabat. Inilah zona nyaman itu. Oke? Setiap hari Sabat Anda ke gereja, pulang Anda pulang gereja, Anda ke rumah. Hari biasa bekerja. Begitu terus sampai Anda lanjut usia dan mati. Oke? Nah, itulah zona nyaman yang selama ini banyak orang Kristen lakukan. Masalahnya adalah ketika Anda belajar sekolah Sabat kali ini, apa dikatakan? Misi Allah, misi saya. Apakah Anda sudah melakukan misinya? Oh, udah pendeta. Caranya bagaimana? Saya kembalikan persepuluhan, saya bayar persembahan, saya ikut melawat, hati-hati saudaraku. Coba, Yunus di zona nyaman, seorang nabi. Tapi ketika dia disuruh ke kota Niniwe, apa yang terjadi? Wow, dia merasa ketakutan. Mungkin di kelompok diskusi Anda, di gereja masing-masing, coba list dulu. Apa yang membuat Anda tidak nyaman untuk keluar? Oke? Zona nyaman atau perasaan nyaman ini dipengaruhi oleh self-centris. Atau apa? Berfokus kepada diri sendiri. Makanya orang berlomba-lomba cari uang banyak supaya nyaman, punya mobil, supaya gampang, anak sekolah tidak stres. Namun dalam misi, hati-hati. Coba kita baca, Ivy, boleh baca 2 paragraf langsung. Ini harus ditekankan sebagai orang yang saat ini tinggal dalam zona nyaman. Paragraf ke-3 dan paragraf ke-4. Silakan, Ivy. Itulah sebabnya misi Allah haruslah diletakkan di pundak mereka yang mau berkorban, meskipun ada keengganan. Nilai-nilai kita haruslah menempatkan prioritas Allah bagi yang hilang sebagai yang terutama. Sama seperti Yunus, kadang-kadang kita memiliki prasangka yang mencegah kita untuk menjangkau seseorang atau satu kelompok masyarakat. Kita membutuhkan kerendahan hati ketika berhadapan dengan prasangka. Pekerjaan misi juga membutuhkan waktu dan energi yang melibatkan emosi. Berinvestasi dalam kehidupan orang lain dan benar-benar memedulikan mereka bisa sangat melelahkan. Di zaman ketika kita tertekan dengan kehidupan dan masalah kita sendiri, memberikan dukungan emosional bisa jadi terlalu melelahkan. Perhatikan kata-kata prasangka, kerendahan hati, kemudian emosi, energi, berinvestasi dalam kehidupan orang lain. Dengan kata lain, ini kata berinvestasi artinya apa? Memperdulikan, mempraktekkan kasih tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, apakah prasangka itu masih ada bagi kita? Nah, itu yang dirasakan Yunus sehingga dia melakukan hal demikian. Namun, ada jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Ivy baca paragraf terakhir. Terlepas dari kekurangan Yunus, kabar baiknya adalah bahwa Allah bekerja dengan sangat luar biasa dalam membawa penduduk Niniwe bertobat. Sedihnya, Yunus tidak merasakan berkat dari kesukaan surga itu. Nah, diperhatikan para sahabat semua, ingin lihat ini ada 2 hal yang sangat kontradiktif. Dengan keengganan saya pergi, dengan keterpaksaan saya pergi, tapi akhirnya saya sadar setelah saya mendapat teguran, dimuntahkan dari perut ikan, saya datang ke sana, saya sampaikan pekabaran. Ingat, pekabarannya disampaikan. Dan itu mempengaruhi banyak orang. Tapi efeknya apa? Saudara kalau mau lebih lanjut nanti baca buku Yunus. Bagaimana dia Dia mengutuki pohon. Anda bacalah. Sehingga kalimat yang Yunus tidak merasakan berkat dari kesusahan surga itu, dia rasakan. Dan saya mau katakan, banyak di antara kita yang seperti ini saat ini. Terima kasih, Ivy. Terima kasih sekali Pendeta dan pemirsa, dengan list hal-hal yang tidak membuat kita nyaman yang sudah Pendeta Sony tekankan tadi, kiranya itu bisa menjadi bahan perenungan dan juga doa kita supaya kita bisa lepaskan satu-satu demi menjalankan misi. Baik, kita akan ke hari Rabu dengan judul alasan-alasan kita konfrontasi yang tidak nyaman. Dengan cara pandang Yunus yang sudah terbentuk begitu ya Pendeta Silitonga, ketika dikonfrontasi oleh Allah, maka sepertinya Yunus langsung, ya sudah begitu. Itu bagaimana kita mau menghadapinya? Karena orang konfrontasi saja kita marah begitu ya, apalagi dengan Allah. Mau diubah ini cara pandangnya. Silakan Pendeta Silitonga. Baik, terima kasih Evi. Melalui pelajaran sekolah sahabat kita di hari Rabu ini,
tentang kembali kisah yang dialami oleh Yunus sendiri maksud saya. Dan kemudian kalau kita perhatikan bahwa kisah daripada Yunus dengan dia mengkhotbahkan pekabaran tentang akan keselamatan yang terjadi bagi kota itu. Namun berbeda sebenarnya kalau kita perhatikan. Apa yang disampaikan oleh Yunus di pikirannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Namun Yunus memiliki satu depresi dan marah. Ya, kalau kita pikir kenapa bisa terjadi demikian bagi Yunus? Nah, kemudian kalau kita lihat kembali bahwa dia merasakan kenapa ini bisa terjadi. Kalau di saat Yunus berada di bawah pohon dan dia merasa nyaman, dan kemudian Tuhan memberkati dan memberikan yang terbaik kepada Yunus. Dan akhirnya kalau kita lihat, setelah pekabaran disampaikan oleh Yunus ini bagi orang-orang Niniwe, raja itu sendiri dan seluruh rakyatnya memiliki sikap untuk mengubah hidup. Ya. Tapi yang dipikiran Yunus tidak sesuai dengan apa yang ada padanya. Yunus lebih menghargai kehidupan tumbuhan dibandingkan kehidupan manusia. Nah sekarang kalau kita pikir bagi orang-orang Kristen, apakah kita hampir mempunyai pola pikir seperti Yunus ini? Yang kita merasa ya sudah urusan mereka masalah keselamatan. Tapi sesungguhnya Allah inginkan kita ini adalah terlibat di dalam melanjutkan misi yang Allah telah berikan untuk kita. Misi Allah tetap juga misi kita. Dan kita mempunyai pemikiran ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, kita sudah selesai. Tapi rupanya kita diberikan oleh Tuhan satu misi yang kita terlibat, yang kadang-kala mungkin bisa dikategorikan kita ini terpaksa, ataupun kita memiliki suatu konsep untuk bisa terlibat. Tapi saya mau kepada kita semua pemirsa dimanapun kita berada bahwa keterlibatan kita untuk melanjutkan misi Allah ini adalah juga menjadi bagian kita. Allah mau saudara dan saya terlibat di dalam menjalankan misi. Nah, Yunus mempunyai pola pikirnya, ya akhirnya dia merasakan sesuatu yang ganjil. Tapi dia tetap melaksanakan tugas ini, menyampaikan pekabaran. Dan akhirnya kita lihat orang-orang di Niniwe dan raja itu sendiri dan seluruh masyarakat memiliki kehidupan yang diubahkan. Allah juga mau saudara dan saya, walaupun hidup yang kita jalani, saya sangat tertarik dengan apa yang Rasul Paulus telah tetapkan untuk bagi kita masing-masing. Adalah keharusan bagi kita untuk mengabarkan Injil. Apakah juga sebuah konsep yang ada di pikiran kita dalam menjalankan misi Allah untuk pekabaran ini? Satu pertanyaan yang perlu kita diskusikan bagi diri kita sendiri dan kita jawab. Ini mungkin Evi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta sudah meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Pendeta Sony Situmorang, saya mau menanggapi atau melanjuti apa yang tadi Pendeta Silitonga sudah katakan. Kadang ada kasus-kasus yang kita merasa, saya sudah berusaha maksimal, tapi sepertinya tidak ada respon yang baik, berarti kita berhentikan dulu misi saya kepada orang tersebut. Apakah pertanyaan itu valid, Pendeta? Karena kalau kita lihat dari kehidupan Yunus tidak ada kata berhenti walaupun orang tersebut terlihatnya bebal gitu ya. Silakan Pendeta tanggapi. Misi adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan visi. Dan ketika visi diimplementasikan maka kita akan mendapatkan hasil. Oke? Jadi ketika kita bicara misi, itulah yang harus atau cara-cara yang kita lakukan. Nah, bagaimana dengan kasus tersebut? Nah, kita lihat Yunus. Pertanyaan saya, Ivy dan Pastor Silutonga, berhasil nggak misi Yunus? Berhasil. Senang nggak Yunus? Tidak. Oh, enggak. Tuhan, apa isi khotbah Yunus? Masih ingat isi khotbah Yunus? Allah akan menghancurkan, meluluhlantakkan kota apa? Niniwe. Ini cenderung menyinggung egonya. Saya mau tanya dulu para pemirsa yang menyaksikan acara ini, apa salah satu ciri nabi-nabi Tuhan? Salah satunya nubuatannya digenapi. Ya, perkataannya digenapi. Benar dong? Ya. Kalau kita bilang nubuatan itu adalah sejarah yang belum terjadi. Artinya itu akan terjadi, tapi saat dia hidup itu belum terjadi. Nah, ketika Tuhan suruh Yunus
kabarkan kota Niniwe bahwa Allah akan menghancurkan kota Niniwe oleh karena kejahatan mereka. Apa yang terjadi? Ketika Yunus berkhutbah, Yunus menyampaikan kabar bagaimana kota Niniwe. Kalau dalam Alkitab, kalau saudara baca Yunus pasal 4, maka mereka katanya berkabung serata dengan tanah. Dalam adat istiadat Yahudi atau adat istiadat Timur Tengah kita katakan ketika orang sudah berkalungkan abu, menyiram abu kemudian rata dengan tanah seperti begini dia di tanah, itu artinya penyesalan yang sangat mendalam. Coba perhatikan. Atau kalau para pemirsa mau googling nanti, googling aja. Nah, namun ketika mereka melakukan itu, Yunus tidak bahagia. Kenapa? Coba Ivy boleh baca paragraf kedua. Yunus memiliki kebencian mendalam kepada orang yang disuruh Allah untuk ia datangi, dan itu membuat dia merasa ingin mati saja daripada kehilangan muka ketika kegagalan dari khotbahnya tentang hari kiamat Nineve itu dinyatakan. Yunus menginginkan Nineve menjadi Sodom dan Gomora berikutnya. Dia sedang berharap penghakiman Allah terhadap orang-orang yang dibencinya ini. Ketika hal itu tidak terjadi, pandangannya menjadi terguncang sampai sedalam-dalamnya. Dan Yunus merasa lebih baik mati daripada mengizinkan dunianya sendiri ditunggang balikan. Dengan kata lain, Yunus melakukan misi oleh karena apa? Saya tidak bilang keterpaksaan, tapi kata dia ditegur, diajar, dia melakukan misinya. Nah, seperti yang Ivy katakan, bagaimana misi? Apakah harus selesai atau kita pending? Dalam menjalankan misi Allah tidak ada pending. Artinya begini, ketika Anda tidak mau melakukan misi tersebut, maka orang lain akan melakukan misi. Bahkan seorang penulis Kristen mengatakan begini, bahkan Alkitab mengatakan, jikalau kamu sebagai manusia yang saya kasih, saya berkati tidak mau menjalankan misi, maka batu-batu saya akan suruh apa? Bicara. Kenapa? Kisah Yunus membuka nuansa baru, pemahaman baru, paradigma baru, atau perspektif baru bagi saudara dan saya. Kenapa? Anda punya pengalaman baru. Ivy boleh baca paragraf keempat, Ivy, pengalaman. Pengalaman baru yang Allah berikan bertujuan untuk menolong Yunus mengenali cara pandangnya yang menyimpang. Allah membuat sebuah rencana dengan menumbuhkan secara ajaib sebuah tanaman yang langsung menjadi cukup besar dalam satu hari untuk memberikan naungan yang cukup dan melindungi Yunus dari terik matahari. Yunus sangat bersyukur, tetapi bukan kepada Allah yang telah menunjukkan mujizat ini, tetapi pada tanaman itu sendiri. Gantinya melihat hal ini sebagai satu mujizat yang tidak layak diterimanya, dia melihat hal ini sebagai sebuah berkat yang sangat pantas diterima atas perbuatan baik yang sudah dilakukannya. Ketika tanaman itu mati, hal ini adalah kemalangan yang membuat Yunus marah dan merasa tidak pasti dengan harga dirinya, dan dia berpikir untuk bunuh diri. Perhatikan kata, ia pantas, I deserve that, kan begitu kan, saya pantas. Nah, dalam terminologi Kristen atau aplikasi Kristen saat ini sering begitu. Itu duit gua kok yang bikin dia bertobat. Oh, saya kok sponsori KKR. Ya kan begitu ya, Ivy, Pastor Lamziar ya. Pernah kalian begitu? Ada anggota kita datang rame-rame atau datang seorang dengan donasikan dananya. Ketika ada banyak jiwa sering kita ya mungkin sering ya, saya tidak menuduh ya. Sering kita, oh itu karena saya. Hati-hati saudaraku, lihat Yunus. Tuhan punya cara atau jalan yang berbeda untuk menunjukkan bagaimana kuasanya kepada kita. Sebab itu, mari kita ikuti apa yang Tuhan pikirkan, jangan yang kita pikirkan. Kita ikuti misi yang Tuhan berikan, jangan misi kita sendiri. Kenapa? Sering kita membawa misi pribadi dalam gereja ini, dalam pekabaran ini. Dan untuk menutup, Ivy boleh baca paragraf terakhir. Pengalaman ini diikuti oleh suara Allah yang berisi teguran ramah yang menolong Yunus untuk melihat betapa bodohnya dia karena telah menghargai satu tanaman lebih daripada ribuan laki-laki, perempuan, dan anak-anak di Nineve, beserta juga hewan-hewan mereka. Saya tidak katakan kita bodoh, tapi ilustrasi tadi Yunus ini menggambarkan saya, saudara, menggambarkan kita semua yang sering mempunyai sudut pandang berbeda, sering berkonfrontasi. Lah konfrontasi itu, konfrontasi dengan Tuhan, konfrontasi dengan ketidaknyamanan, konfrontasi dalam menjalankan misi. Tapi ingat dikatakan, ikuti suara Allah. Terima kasih, Ivy. Terima kasih, Pendeta. Jadi pemirsa, melanjutkan diskusi, kita bisa mempertanyakan bagaimana melihat kepedulian Allah, kita tergelitik untuk melanjutkan misi bagi orang-orang yang jahat, yang suka mengganggu, dan orang-orang yang belum dijangkau. Itu pertanyaan di bawah hari Rabu.
Baiklah, kita akan lanjut ke hari Kamis terakhir dengan judul Ini Aku, Utuslah Aku. Akhirnya, dari kisah Yunus kita beralih kepada ayat inti kita yang merupakan kisah Yesaya yang Pendeta Silitonga, dan bagaimana kita bisa melihat kontras perbedaan antara reaksi Yesaya dengan reaksi Yunus, dan apa pelajarannya bagi kita hari ini. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Untuk saat ini melalui pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis, saya sangat tertarik mengenai dua figur, satu Yunus dan satu Yesaya, ya. Dan kalau kita perhatikan kisah tentang Yunus, ya memang kadangkala pengalaman Yunus bisa juga pernah kita alami. Di saat Tuhan panggil kita untuk menjadi juru kabar, kita memiliki banyak alasan sehingga memiliki pemikiran-pemikiran bagaimana ya, apakah memang itu terlaksana atau tidak. Tetapi saya sangat tertarik dengan figur daripada Yesaya, ya, sangat saya tertarik. Di saat Tuhan panggil dia untuk menjadi juru kabar, dan dia katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan saudara pemirsa dimanapun kita berada, memang melanjutkan misi Allah ini, kembali saya katakan bahwa kita perlu untuk mari kita introspeksi diri kita sendiri. Kadang-kala bisa seperti Yunus kita, tapi saya mau kita harus memiliki komitmen, kita harus seperti Yesaya. Dan memang memiliki komitmen yang pasti, ini aku Tuhan, utuslah. Saya mau ingin supaya kita semua, para pemirsa dimanapun kita berada dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat, bahwa kita mau diri kita ini adalah terlibat di dalamnya, dalam pengabaran Injil, menyampaikan pengabaran firman Tuhan. Jadi sementara saudara dan saya ini adalah merupakan bagian daripada keterlibatan kita dalam menyampaikan misi ini, mari kita bersedia. Bukan hanya tugas bagi para pendeta saja, tapi kepada kita semua terlibat. Masih ingat perintah Tuhan mengatakan bahwa pergilah, ajarkanlah, jadikanlah murid. Jadi kita diminta untuk menjadi murid. Di sisi yang lain kalau kita perhatikan kisah para rasul, bahwa kita diminta untuk menjadi saksi lewat tutur kata kita, lewat sikap kita, dan lain sebagainya. Panggilan yang Tuhan mau saudara dan saya akan tetap memiliki satu konsep seperti Yesaya, untuk siap akan menerima panggilan Tuhan. Demikian dari saya. Terima kasih. Amin, puji Tuhan Pendeta. Pendeta Sony, kita tidak boleh melupakan, walaupun selama ini karakter utamanya adalah Yunus dan juga Yesaya, tapi di pelajaran hari Kamis dikatakan yang mau ditunjukkan adalah kasih Allah, bagaimana dia berada di belakang dari misi yang dilakukan Yunus dan juga Yesaya, walaupun reaksi mereka berbeda-beda. Pendeta Sony boleh tolong komen, bagaimana misi Allah ini memang merupakan landasan dari semua 5 pelajaran sekolah sahabat yang selama ini kita bahas. Benar, dalam kisah ini kasih Allah itu tidak terbatas, ya. The unconditional love katanya ya, kasih yang tidak apa, tidak bersyarat. Buktinya apa? Coba di paragraf ketiga itu diceritakan bagaimana Allah menunjukkan belas kasihnya kepada Niniwe, kota jahat yang mirip Sodom dan Gomora. Bahkan Allah juga mengatakan terhadap mereka tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Benar, ini kasih Allah tidak terbatas. Namun pertanyaannya, ketika bicara mengenai misi, coba para pemirsa di rumah baca judulnya hari Kamis, ini aku, utuslah aku. Oke? Inikah hanya sekedar bacaan di pikiran kita, atau kita bisa melakukannya? Maukah Anda meninggalkan apa yang saya katakannya, hal-hal yang nyaman Anda? Katakanlah Anda kerja setiap hari, tapi Sabtu Minggu Anda libur. Bisakah Anda luangkan waktu sedikit untuk menjalankan misi Allah pada hari Minggu? Oke? Kenapa? Afi boleh baca paragraf ketiga bagian bawah dari kata Allah. Allah berkata, mereka tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Allah membutuhkan para juru kabar yang mau membawa pekabarannya tentang pengharapan kepada mereka yang dibebani dengan kesibukan dan kesusahan hidup. Nah, sangat jelas. Maukah Anda, kan begitu? Maukah Anda? Lalu di bawah saudara-saudara ada dikatakan tantangan. Nah, saya tidak akan katakan bikin begini. Coba sementara Anda mendengarkan pelajaran sekolah sahabat ini, per minggu di 2.000, 3.000 yang mendengarkan ya. Coba ambil waktu sejenak, coba pikirkan. Nggak usah kita pikir kota-kota lain. Contoh saya Situmorang, ada Silitonga di sini, ada Inarai, Kuta Barat. Oke? Coba pikirkan, apakah masih ada di antara relatif famili keluarga saya yang belum mendengar pekabaran ini?
Itu aja dulu. Adakah? Kalau ada, ambil waktu 1 kali seminggu atau tiap hari berdoa 1 menit untuk mereka. Nah ini kenapa? Saya mau katakan ketika bicara mengenai misi, tidak harus kita langsung verbal ya. Saya mau berangkat ke kota Sipirok contoh, bicara ke Bitung, saya akan ke Manokwari atau ke Sorong, enggak. Tapi coba misi, to declare the gospel to all the world, menyampaikan kabar Injil ke seluruh dunia. Itu sebabnya ketika Yesaya mengatakan siapakah yang akan pergi, dia katakan apa? Ini aku, utuslah aku. Pertanyaan pertama adalah kepada saya, Ivy, Pastor Lamsihar, Daniel, dan kita semua. Sudah kemana saya pergi? Apakah misi Allah sudah saya lakukan? Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. Para pemirsa, yang disampaikan oleh Pendeta Sony itu adalah tantangan mingguan kita hari ini. Jadi mohon diingat dan juga mari kita lakukan supaya ada perubahan yang signifikan dalam menjalankan misi Allah di dalam kehidupan kita. Baik, saya akan kembali ke narasumber kita untuk konklusi dari pelajaran kelima mengenai banyaknya alasan yang kita miliki untuk menghindari atau lari dari misi Allah. Apa pesan yang firman Tuhan sampaikan melalui pelajaran minggu ini? Boleh saya mulai dari Pendeta Situmorang terlebih dahulu. Baik, sebelum saya berikan, saya mau Ivy boleh baca hari Jumat paragraf terakhir. Ya, sama seperti Yunus, adalah mungkin lebih mudah bagi kita untuk membuat alasan-alasan supaya tidak berpartisipasi dalam pekerjaan misi. Motivasi kita bagi alasan-alasan ini bisa berupa satu di antara sekian banyak, tetapi panggilan kita kepada misi tidaklah kurang jelas dibandingkan dengan panggilan Yunus. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah Anda akan memilih untuk menjawabnya? Itu kesimpulan saya. Terima kasih, Ivy. Terima kasih. Silakan Pendeta Silitonga. Baik, terima kasih dari saya hanya saja untuk supaya perlu, mari kita terlibat dalam penyampaian firman Tuhan. Jangan memiliki alasan, apapun itu. Saudara dan saya adalah merupakan rekan dalam penyelamatan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin, puji Tuhan. Baiklah para pendeta, mari kita respon 2 pertanyaan yang telah masuk. Ini datang dari 2 pemirsa kita. Yang pertama saya akan sampaikan kepada Pendeta Situmorang terlebih dahulu dari BP Huta Barat. Bagaimana cara membagikan misi Allah yang sesuai dengan kehendaknya, supaya tidak ada cara-cara lain, tetapi hanya cara yang diharapkan Tuhan saja. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Bapak Huta Barat, ini saya kenal, ini tulang saya ini. Saya mau katakan begini, jadi pertanyaan ini merupakan penjabaran yang sekolah sahabat jabarkan sepanjang 13 sahabat ini. Bagaimana caranya yang sesuai dengan kehendak Allah, kan begitu. Mungkin Pak Huta Barat boleh baca daftar isi sekolah sahabat, maka itu merupakan jawabannya. Mulai dari misi Allah, kemudian membagikan misi, panggilan, misi kepada sesama, misi kepada yang belum dijangkau, dan misi-misi lain. Dan saya percaya ketika kita sudah menyelesaikan pelajaran ini, maka Pak Huta Barat akan dengan jelas dan benar mendapatkan inilah sesuai dengan kehendaknya dan yang Allah harapkan dari kita. Terima kasih. Terima kasih Pendeta dan juga Bapak Huta Barat yang telah bertanya. Terakhir kepada Pendeta Silitonga datang dari Payar Baga menanyakan bagaimana kita mengasihi orang yang jahat yang tidak kita kenal. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Payar Baga ini. Berbicara mengenai mengasihi, Tuhan tidak perintahkan kepada orang baik saja kamu berbuat baik, mengasihi. Tuhan tidak perintahkan kepada yang kamu sukai kamu mengasihi. Tapi Tuhan mau kita mengasihi siapapun dia. Kadang-kadang kita berpikir memang kalau orang jahat bagaimana kita mau mengasihinya, ya. Dan apalagi kita tidak kenal. Tapi saya percaya memang bagi kita orang-orang Kristen, kalau Tuhan sudah perintahkan kita untuk mengasihi orang, mari kita coba lakukan. Dan hal yang saya percaya bagi Payar Baga ini mempunyai bijaksana di dalam segala sesuatu yang Tuhan berikan ketika kita mengasihi. Jadi untuk itu, bila mana kita mengasihi orang siapapun dia, baik dia orang yang benar atau tidak, kita upayakan cara kita supaya dia boleh kita dapat memberikan pengasih ataupun rasa sayang kita, rasa kasih kita kepada mereka sendiri. Ini mungkin pandangan saya dalam hal ini. Terima kasih, Evi. Baik, saya tertarik pertanyaan ini. Terima kasih Pastor Lamsiar. Ini pertanyaan apa ini katanya yang mungkin agak unik, tapi sangat relevan dengan sekolah sahabat kita.
bagaimana kita mengasihi orang yang jahat yang kita tidak kenal. Deskripsinya begini, ada sekelompok orang jahat, dan kita tidak kenal, berarti kita tidak tahu siapa mereka. Oke? Apakah saya bisa mengasihi mereka? Ingat, mengasihi pasti memerlukan hubungan atau emosi, perasaan, kan begitu. Tapi ini kita nggak kenal, nggak tahu, tapi dia jahat. Sekolah Sahabat katakan apa? Bukti cara bagaimana saya mengasihi adalah apa? Kabarkan Injil. Sehingga orang mereka mengenal Tuhan walaupun dia tidak mengenal saya. Artinya biarlah nama Tuhan yang dikenal dan bukan nama saya yang dikenal. Itulah bukti atau bagaimana kita mengasihi orang yang tidak kita kenal. Sampaikan kabar karena bagaimana saudaraku? Saya tidak kenal orang itu, tapi saya tahu pasti Tuhan saya pasti kenal siapa mereka. Dan ketika kita sampaikan kabar tersebut dan Tuhan menyentuh hati mereka, itulah bukti kasih kita. Terima kasih. Amin. Amin. Dua pendeta untuk kolaborasi jawabannya. Dan untuk Bapak Payar Bagai juga yang sudah bertanya. Baiklah, untuk menutup kebersamaan kita, Pendeta Sony Sitomorang boleh tolong berdoa bagi para pemirsa yang menyaksikan. Kita berdoa. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu. Kami boleh mempelajari Sekolah Sahabat pada pekan ini. Berkati seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, maupun yang akan menyaksikannya. Berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha tangan mereka, dan segala aspek kehidupan mereka. Mereka punya permohonan pribadi Tuhan, biarlah Engkau dengar, Engkau jawab, dan Engkau berikan solusi. Berkati hamba-Mu, Pendeta Lamsihar, Ivy, dan juga Daniel di belakang layar. Biarlah program ini menjadi berkat bagi kami semua, dan juga setiap orang yang mendengarkan. Ampuni dosa kesalahan kami, dan dengarkan doa kami. Dalam miskin berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Silitonga dan juga Pendeta Sitomorang. Kita bertemu lagi di kesempatan mendatang. Dan para pemirsa, saya tahu menyingkirkan alasan-alasan untuk tidak terlibat dalam misi Tuhan itu sulit. Makanya minggu depan kita akan belajar untuk lebih termotivasi, mempersiapkan untuk menjalankan misi Allah. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati kita sekalian.